Nggak bisa pakai masker, cok. Pakai masker, mic-nya kagak bisa. Tuh, tahu ini. Bagus lagi, apa lagi ini? Nggak bisa pakai masker ini kan. Mic-nya. Baik, sambil menikmati hidangannya kita mulai aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tegal Kunyit Kidul, Bapak Wawan Surayu, beserta Ibu Lurah. Yang kami hormati dosen pembimbing PHP 2D, Ibu Hina Septiana Widyasari, Eskom Info, dan Bapak Dagang Sujana, Eskom Info. Dan yang kami hormati para tokoh masyarakat beserta staf lainnya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada narasumber dan peserta yang kami hormati. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi hidroponik dan teknologi yang diselenggarakan pada hari Kamis 3 September 2020
yang bertempat di Balai Latihan Kerja Desa Tegal Tumit Kidul. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat, bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Oke, acara selanjutnya pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim PHP 2D, Bagas Priyana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat dan yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Jangan lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Kades Kepala Desa Tegal Tumit Kidul dan stafnya, yang terhormat kepada Ibu dosen dan tim dan ibu-ibu dan juga yang muda karakternya sekalian. Kita hari ini kita akan mengadakan sosialisasi mengenai teknologi juga hidroponik, yang mana konsep kita ini tanaman hidroponik itu menggunakan metode tanamnya itu menggunakan metode air. Kan biasanya kan kalau kita tanam itu kan menggunakan metode dengan media tanah ya. Nah, apalagi beda yaitu tetap menggunakan metode air. Bisa juga sih menggunakan media pasir atau kerikil yang lainnya ya. Nah, di sini nggak cuma itu doang. Jadi kita menerapkan teknologi di dalamnya sehingga kita tidak menyiram manual ke tempat tanaman hidroponik itu ditanam. Jadi bisa menggunakan aplikasi dari handphone ya. Jadi tinggal ngomong doang bisa nyiram otomatis langsung seperti itu. Mungkin selebihnya bisa dengarkan nanti kajian pemaparan lebih lanjut. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir atas nama selaku ketua pelaksana dan juga sebagai tim pelaksana. Terima kasih yang telah hadir di PKK dan juga orang kita. Semoga sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa teruskan gitu ya ke depannya supaya bisa berkembang. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwena yang telah membuka acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Tegal Tumit Kidul, Bapak Wawan Surayo, yang akan diwakilkan oleh Ibu Lurah. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin ya Bapak Ibu buka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam tarupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang terhormat Kepala Desa Tegal Kunir Kidul, Bapak Wawan Surayu. Yang saya hormati Bapak dosen dan Ibu dosen dari UNIS. Yang saya hormati para mahasiswa yang sekaligus panitia dalam acara ini. Yang saya hormati ibu-ibu PKK, yang saya hormati pemuda Karang Taruna dan ibu-ibu dari tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Balai Kerja Desa Tegal Kunir ini dalam kegiatan sosialisasi dan workshop program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa atau PHP 2D, di mana di sini kita akan mensosialisasikan tentang hidroponik dan teknologi yang mungkin tadi sudah dipaparkan sedikit oleh ketua yang menyelenggarakan acara ini. Di mana kita tahu ya hidroponik itu pertanian modern ya, tidak hanya menggunakan tanah. Dengan metode modern ini mudah-mudahan para ibu-ibu dan yang hadir di sini bisa menggunakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena mungkin kalau media tanah ya mungkin itu kita pun sekarang sudah menjalankan Pak ya Ibu, yaitu KWT ya, kelompok wanita tani. Memang yang kita laksanakan itu medianya bukan hidroponik, kita kasih tanah. Memang kalau misalkan tanah itu cara menyiramnya pun karena memang kadang itu saya jadwal seminggu mereka dapat 1 kali, itu kendalanya capek ya, apalagi seandainya belum dipasang, kasihan dari kali hidup, aduh kata saya, aduh capek amat ya. Kemudian saya pernah share di FB, kemudian ada yang komentar, Bu kenapa nggak ini aja hidroponik, kan enak tuh, airnya kita nggak setiap hari menyiram. Kata saya, ya ini kan kita dari program BPP, kita mau tidak mau ya harus menjalankan seperti itu gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan pihak polisi ini, kita memberikan warna baru kepada desa TKK, yaitu bagaimana nanti kita bertani dengan menggunakan hidroponik ya. Mungkin nanti di rumahnya, kalau mungkin dulu saya lahannya nggak punya, sekarang dengan sistem hidroponik mudah-mudahan kan dia tidak dia tidak tidak memakan tempat ya, bisa dimanapun ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin tidak panjang lebar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lurah Desa Tegal Kunir Kidul yang telah memberikan sambutan acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Sujana. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini. Atas kehendaknya lah kita bertemu di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat yang mendapat syafaat di akhir nanti. Amin. Amin. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sambutannya. Sebenarnya saya sendiri adalah mungkin ibu-ibu di sini ada yang kenal dengan saya ya. Saya putra pribumi. Saya putra desa sini. Saya lahir di sini dan dibesarkan di sini. Ya. Jadi saya orang asli sini. Ya. Tegal Kunir Kidul, tepatnya di Carolina. Ya. Dan ada saudara Bu Mimin, Bu Siti, ya. Dan teman saya Bu Butu ya. Kakak kelas saya.
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kades, Pak Kades, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu PKK dan pemuda Karang Taruna telah menerima kami. Saya sebenarnya mewakili dari pengurus Fakultas Teknik Universitas Islam Yusuf. Kebetulan saya di UNIS sebagai pengurus di Fakultas Teknik, dan juga saya mewakili tokoh masyarakat diminta oleh Bu Vina sebagai dosen pembimbing di sini. Jadi tujuan kami di sini adalah mengimplementasikan atau menerapkan wajah baru yang biasanya mungkin ibu sudah tahu hidroponik ya. Cuma kita bermain di teknologinya. Selain dengan kebiasaan hidroponik yang menyiramnya dengan air saja, tapi kita nanti insya Allah kedepannya memakai cukup dengan handphone atau smartphone Android. Ya, mudah-mudahan nanti terlaksana ya. Dan program ini adalah tidak sebentar. Makanya kami dari pihak UNIS mohon dukungan dan kerjasamanya dari ibu-ibu dan para pemuda sekalian. Kita programnya itu sampai bulan Oktober ya. Jadi 3 bulan. Jadi mohon maaf apabila kami dari UNIS sering berkunjung di sini, jangan bosan-bosan ya, karena emang program kami itu 3 bulan ya. Jadi intinya saya mengucapkan banyak terima kasih dan kerjasamanya dari semua pihak yang terkait di sini ya. Dan kedepannya kami dari UNIS ada wacana, jadi Desa Tegal Community Hall ini adalah desa binaan Fakultas Teknik Insyaallah rencananya. Karena masih banyak program-program yang lain yang kami akan terapkan di UNIS, di Tegal Community Hall ini. Kemarin kami sudah menjadwalkan adanya sistem biopori, terutama di desa yang sering mendapatkan banjir di dekat balai desa. Itu kita sudah programkan juga. Kemudian yang lainnya itu tentang tanaman obat dan sebagainya. Kemudian wacana ke depan juga kita akan membuat kampung sawah wisata ke depannya. Mudah-mudahan dengan Pak Kades juga kita sudah bicara, mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Pak Kades di awal beliau menjabat itu terlaksana ya. Itu juga harus ada dukungan dan support dari semua pihak ya. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang Sujana selaku perwakilan tokoh masyarakat dan dosen Fakultas Teknik yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pemekaran materi dan diskusi mengenai hidroponik dan teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Maulana Fani Kurnia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Desa Tegal Kunir dan Ibu Lurah. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Vina dan Pak Dadang selaku tokoh masyarakat, dan saya hormati juga ibu-ibu PKK dan pemuda Karang Taruna Desa Tegal Kunir. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi yang berjudul hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik yang berasal dari kata Yunani. Ia memiliki 2 kata, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang memiliki makna daya atau kerja.
Jadi dapat kita pahami, hidroponik itu adalah tanaman air. Dia tidak menggunakan tanah sama sekali. Dari kita pembibitan sampai nanti kita panen itu kita hanya menggunakan air saja. Yang dimana air itu nanti kita isi dengan nutrisi yang istilahnya sebagai pupuk. Jadi kita menggunakan pupuknya itu menggunakan pupuk cair. Jadi kita menggunakan kotoran hewan atau pupuk yang lain. Di sini ada beberapa metode kita buat menanam hidroponik. Yang pertama, di sini ada wind system. Apa itu wind system? Sistem ini menggunakan bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan gempa atau listrik. Jadi ini dapat kita gunakan untuk kalau kita tidak mempunyai lahan yang cukup besar. Kita menggunakan ini bisa dapat di nampang yang ukurannya sekitar tingginya 20 cm. Itu kita gunakan buat wind system ini sangat mudah. Caranya gimana? Kita nyemai dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita akan ajarin cara menyemainya. Nah, ini gimana wind system kerjanya itu? Kita nanti menyemai. Setelah kita menyemai, kita pindahkan ke nampang yang telah kita siapkan. Sekiranya diisi airnya setengah nampang saja. Nanti kita gunakan styrofoam. Styrofoam itu kita bolongi bulat-bulat sesuai dengan pot kecil. Nah, nanti pot kecil itu kita masukkan ke dalam styrofoam yang sudah kita bolongkan bulatan. Bolongannya itu kita jarak 20 cm setiap bolongan. Kenapa dijarak 20 cm? Karena kalau tidak dijarak nanti tumbuhannya takutnya beradu. Dia tidak mempunyai space untuk naik ke atasnya. Nah, yang selanjutnya ada metode flow system. Dalam hidroponik dilakukan dengan pompa air. Ini flow system itu dilakukan dengan pompa air. Di sana ada gambar overflow. Kalau tidak kelihatan, ini ada gambar overflow di sini. Nah, kelihatan nggak? Kurang terang ya? Iya, soalnya di siang banget sini. Iya, betul. Nah, overflow ini di mana pompa yang kita ambil dari air. Jadi ini ada bak penampungan air. Kita taruh pompa di situ. Kita jalankan di paralon. Ini udah modern sedikit ya. Ini kita jalankan di paralon. Apabila air yang kita tentukan itu setengah sudah melebihi batas dari pompa ini, maka airnya akan jatuh ke bak penampungan lagi. Jadi ini pompa terus berputar. Istilahnya ini boros lah, boros listrik. Kalau yang hemat yang tadi, ini ada boros listrik karena pompanya ini tidak akan mati. Dia berjalan 24 jam terus menerus. Selanjutnya ada NFT system. Nah, di sini aliran yang sangat dangkal air yang mengandung semua nutrisi terlarut dan tanaman tumbuh dalam lapisan foyer plain dengan akar tanaman terendah dari air yang berisi. Di mana NFT system ini membutuhkan lahan yang sangat banyak. Kenapa kita bilang lahan sangat banyak dan ini juga beres? Karena dia airnya tidak akan ditampung di paralon. Kenapa tidak ditampung di paralon? Dia itu bentuknya miring. Paralon itu kita setting buat miring, jadi air itu akan terus jatuh ke bak penampungan. Jadi apabila paralonnya itu turun sedikit aja, nanti takutnya nggak turun airnya, malah hidroponik kita mati. Ini termasuknya susah untuk diaplikasikan dan mahal biayanya karena dia membutuhkan pompa, membutuhkan aerator buat oksigen, dia sangat membutuhkan. Ini istilahnya buat kayak lahannya besar dan pengusaha-pengusaha gitu biasanya dia menggunakan ini. Nah, ini
aeroponik system. Metode ini dia menggunakan penyemprotan sepertinya kita nyiram tanaman, tapi tidak dari atas. Kita menyiramnya di akarnya. Seperti di gambar itu ada tanam air 3 di bawah akar. Nah itu fungsinya kita untuk menyemprot air dengan seperti kayak es krim motor, bentuknya es krim motor gitu. Nah ini dengan sistem ini jarang sekali dipakai. Bahkan dan saya juga belum pernah menemukan yang pakai ini sih. Ini jarang dipakai. Nah selanjutnya ada drip system. Drip system ini menggunakan sistem pengairannya langsung di atas pot. Jadi dia beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu airnya dialirin di pot. Kalau ini beda. Jadi ini kita membuat talang di atas pot dengan paralon kecil. Nanti paralonnya itu kita sambungin lagi buat ke potnya. Jadi paralon nanti dikasih paralon lagi itu langsung airnya jatuh di dalam pot, di dalam akarnya, bukan di dalam tanamannya. Jadi tanaman ini nggak perlu disiram pohonnya, kita cuma menyiramnya buat ke akarnya aja agar tetap hidup dan sehat. Dan ini juga jarang dipakai karena kita membutuhkan banyak bahan-bahan dan lebih beres daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah di sini ada water filter system agar akar menggantung ke bawah dari keranjang di mana tanaman berada dan menggantung masuk ke larutan nutrisi di mana tanaman tersebut terendam akar tetap terendam sepanjang waktu 24 kali seminggu atau sampai panen lah istilahnya, agar akar tidak mati lemas. Nah di sini ini kita bakal gunakan yang buat gabungan sama metode yang pertama tadi yang menggunakan paralon ini. Apa yang ukuran 20 cm. Nah ini kita menggunakan ini. Cuma ini juga sayangnya menggunakan pompa. Dia menggunakan aerator. Agak lebih cepat panennya sih. Kalau yang tadi memang agak lama, cuma kalau ini lebih cepat karena dia menggunakan air pump, yaitu mengalirnya oksigen dari bawah nih. Nah, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan hidroponik. Yang pertama, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sekitar sangat mempengaruhi bertumbuh kembangnya tanaman dan terkadang tanaman dapat tumbuh pada kondisi atau lingkungan tertentu. Seperti kangkung. Kangkung itu tidak bisa hidup terlalu panas dan tidak boleh terkena hujan. Kenapa? Karena apabila dia terlalu panas, maka dia tumbuhannya akan sedikit layu, bukan tidak hidup. Dia hidup tapi sedikit layu. Apabila dia terkena hujan, dia akan mati. Kenapa? Karena nutrisi yang kita atur itu bakal larut. Jadi air doang, tidak ada nutrisinya. Dia tidak bisa mempunyai tubuh. Nah itu yang membuat mati, bukan hujannya, tapi airnya yang tercampur ke dalam nutrisi yang ada di bak itu. Dan yang kedua ada air dan larutan nutrisi. Air dan larutan nutrisi adalah faktor yang paling penting dalam memulai metode tanaman hidroponik. Air sebagai pelarut nutrisi sekaligus zat penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada metode tanaman hidroponik, kondisi air harus sangat diperhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan kondisi air? Dia terlalu panas tadi yang sudah jelaskan pertama juga tidak bagus. Nah, kenapa juga kita harus memperhatikan nutrisinya? Apabila nutrisi tanaman itu kan ada batasan nutrisi normalnya. Seperti kangkung itu nutrisi normalnya 700. Kangkung nutrisi normalnya 700. Ada lagi sesum, brokoli, pokcoy itu 1400. Nah, apabila nutrisi itu di bawah dari normalnya dia, nantinya
tanaman itu hidup, cuma lama. Pertumbuhannya lama, langitnya akan semakin lama dan kurang seger. Itu efek dari kalau kita kekurangan nutrisi dalam tanaman hidroponik. Nah ini juga tadi sudah saya jelaskan, ini cahaya itu yang maksudnya tidak boleh terlalu panas juga, karena dia kalau terlalu panas nantinya akan layu tanamannya. Tapi dia juga tidak boleh tidak kena cahaya matahari. Istilahnya jadi kita pakai kayak rumah kaca, nanti atasnya bisa dipakai kaca atau asbes yang lebih padat dari sinar matahari masuk. Yang penting dia bisa kena sinar matahari, tapi tidak boleh langsung kena sinar matahari dari langit, karena nanti akan layu tanamannya. Nah, keempat ada pendidikan. Pendidikan juga sangat berpengaruh dalam tanaman hidroponik. Nah, apabila misalkan kita melakukan penyemaian, baru 1 hari kita pindahkan ke dalam pot, itu tidak boleh karena dia baru nunggu batangnya saja. Pembibitan itu kita dapat pindahkan ke dalam pot apabila daunnya sudah tumbuh 3. Itu kalau sudah tumbuh 3 itu kita baru bisa pindahkan ke dalam pot yang ada nutrisi airnya. Kenapa? Karena kalau baru satu aja batang daunnya itu tidak bagus juga dipindahkan ke dalam pot. Nanti pertumbuhannya dia akan lama karena nutrisi yang dibutuhkan dia lebih kecil. Kita harus mengatur ulang lagi. Lebih baik kita tunggu seminggu, nanti dia akan tumbuh 3 batang, baru kita pindahkan ke dalam tempat hidroponik yang kita siapkan dengan nutrisi. Pembibitan juga tidak boleh menggunakan nutrisi dan tidak boleh direndam di dalam air. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Jadi cukup suhu lembab yang kita masukkan bijinya itu di dalam busa atau rock wall. Istilahnya dalam hidroponik itu kita menggunakan rock wall. Nah nanti itu akan kita ajarkan juga. Insya minggu depan kita ada workshopnya di sini. Nanti kita ajarkan pembibitannya. Yang terakhir media tanam. Nah kita juga tidak menggunakan pembibitan itu tidak boleh menggunakan tanah, karena kita semuanya menggunakan air saja. Boleh menggunakan yang lain, tapi itu hanya satu opsinya. Namanya cokok apa deh. Pokoknya dia dari serabut kelapa, sisa kulit kelapa gitu. Nanti kita bisa tanam di situ, kita basahi dengan air. Tidak boleh menggunakan tanah, cuma nantinya hasilnya nggak akan maksimal karena awalnya tanah kita pindahkan ke dalam air yang ada nutrisinya. Itu akan berbeda hasilnya nanti. Nah, kita juga harus mempunyai alat ukur. Alat ukur ini ada 2 macam. Alat ukur ini ada 2 macam. Yang pertama, alat ukur untuk mengukur nutrisi. Seperti ini contohnya. Nah, apabila lebih ingin membuatnya sederhana dulu, kita harus mempunyai alat ukur nutrisi ini. Ini sangat penting kita punya dalam melakukan hidroponik, karena kita nggak akan bisa ngetes nutrisi dalam air itu berapa dengan tangan. Dengan otak kita itu kita akan tidak bisa ngetes. Nah, menggunakan ini kita bisa ngetes berapa yang nutrisi air yang ada di situ. Misalkan kangkung kita butuh 700, di sini cuma ada 500 berapa, kita berarti harus tambahin nutrisi untuk kangkungnya itu. Yang kedua itu ada pH air. pH air itu juga sangat penting buat pertumbuhan hidroponik. Nah, di sini ada alat ukur juga untuk pH air. pH air normalnya dalam hidroponik itu 7. pH-nya 7. Biasanya kalau di perumahan atau di air sumur itu bisa tinggi pH-nya. Gimana cara netralisir pH? Kita ada cairan untuk menetralisir pH itu untuk jadi normal. Itu bisa beli di hidroponik manapun dia pasti ada.
Dan kita harus punya ini juga buat ngecek airnya. Soalnya air juga sangat kecil. Kadang kalau airnya pH-nya tinggi atau keasaman, itu nanti dia tidak akan tumbuh. Udah diam aja di situ nyemprotkan dulu kan. Nah itu sangat penting. Next. Jenis-jenis tanaman hidroponik yang sering digunakan di perumahan atau perkampungan. Nah, yang pertama ada pakai. Apa keuntungan pakai ini? Nah, pakai ini perawatannya juga sangat mudah, seperti kangkung. Jadi, kenapa kita menggunakan orang-orang biasa menggunakan pakai? Karena dia panennya cuma sebulan. Sebulan pas itu biasa udah panen. Dari umur 22 hari sampai 30 tergantung nutrisi yang kita kasih juga. Kita kontrolnya bagus atau tidak itu biasanya sudah panen dia. Pakai juga ada yang merahnya. Yang merah itu nanti dapat buat yang misalkan darah rendah gitu. Itu bisa pakai yang merah. Itu juga bagus. Nah, ada sawi hijau. Sawi ini gampang perawatannya, tapi dia lama panennya. Dia bisa sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan panennya. Dan selanjutnya ada bayam. Tanaman bayam ini juga perawatannya, nutrisinya sama seperti kangkung, cuma panennya 1 bulan sampai 1 bulan 1 minggu, biasanya 40 harian. Iya, dia kelebihan agak lama sedikit, cuma perawatannya sangat gampang seperti kangkung dan murah. Yang selanjutnya ada selada. Nah, selada ini fungsinya bagus karena dia gizinya tinggi dan tanaman ini panennya mirip-mirip sama kangkung, 40 hari. Dan ini kalau buat dipasarkan sangat dibutuhkan oleh swalayan. Apabila kita mau pasarkan, dan biasanya kita menggunakan selada, sawi atau pasoy. Kalau kangkung itu sebenarnya biasanya berkonsumsi sendiri. Saya udah survei kalau buat dibutuhkan pemasaran biasanya sekarang lagi dibutuhkan itu selada, pasoy, sama sawi. Terakhir ada kangkung. Nah, ini tanaman yang paling simpel, paling irit, paling murah, dan mudah perawatannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita dalam satu kangkung ini kita dapat panen hingga 7-8 kali. Kita nggak perlu menanam lagi, kita nggak perlu menyemainya lagi. Kita cukup satu semayan yang di dalam pot, kita potong aja bawahnya, yang penting akarnya tidak terpotong. Itu kita bisa panen sampai 7-8 kali. Jadi kita nggak usah repot-repot nyemai lagi, nungguin seminggu kayak gitu. Nah, dia panennya juga cuma umurnya 2 minggu udah bisa dipanen. Nah, ini tumbuhan yang paling cepat dalam hidroponik untuk dipanen. Ini kisarannya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. 3 minggu juga biasanya. 2 minggu biasanya udah panen. Nah, ini ya. Ini contoh susunan hidroponik kayak gini. Kalau yang udah modern, iya, soalnya udah siap juga. Nah, ini contohnya dia menggunakan paralon saja. Nah, sudah, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ibu, rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hidroponik ini? Boleh, silakan ajukan tangannya. Ya. Wah. Nutrisi itu kita dibeli nutrisi itu bisa sampai 3 kali panen. Paling kisaran harga 40.000 sampai mix itu. Kita tapi tidak boleh kita campurkan langsung jadi satu. Caranya gimana? Nanti kita laburkan dulu, kristal laburnya. Ada A, ada B, kita campurkan ke dalam 1 air liter.
satu-satu. Nanti kita lakukan setiap 1 liter air yang ada di tempat ibu itu kita kasih 1 tutup botol buat nutrisinya. 1 tutup botol kita aduk, baru kita masukkan yang B-nya. Jangan digabung, nanti langsung mati tumbuhannya. Bisa, nanti kita cek coba ya, pakai bocoran mulai juga. Paham? Mungkin dari ibu-ibu lain atau rekan-rekan ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ada Bu? Baik, tidak ada. Terima kasih kepada Saudara Maulana Fani Kurnia yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Materi selanjutnya yaitu metode IoT yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Sujana. Kepadanya kami persilakan. Aduh, semangat ya. Kayaknya saya nggak yakin ibu masih semangat. Karena ada rekan Taruna juga kayak lemas gitu. Ya, kayaknya nggak fokus ya, nggak konsen ya. Konsen. Saya mau bukti kalau ibu-ibu dan teman-teman remaja Karang Taruna fokus atau konsen ya. Bisa kita tolong berdiri dulu. Mohon maaf ya Bu ya, Pak itu rekan-rekan Karang Taruna. Saya hanya mencoba mengetes apakah masih fokus atau tidak. Ya. Oke, sudah siap ya? Enggak ada apa-apa yang ada. Ya. Saya hanya meminta lakukan apa yang saya ucapkan. Ya. Kalau misalnya saya bilang duduk, pegang hidung, mata pegang mata, ya. Oke, konsen ya. Saya perlu bukti aja, nggak apa-apa. Oke, sudah siap. Saya mulai. Silakan. Satu fokus, satu. Oke. Lepas lagi, relax lagi. Jangan tegang. Relax saja. Ya. Oke. Hidup. Ada yang penting tadi? Berarti nggak fokus ya. Oke. 2. Kali lagi. Siap. Jangan tegang, relax aja. Ya. Mata. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tapi sebagian besar masih fokus ya, konsentrasinya masih bagus. Ya. Mohon maaf, bukan saya ngerjain ya. Hanya tes konsentrasi saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Untuk sesi berikutnya adalah sosialisasi tentang IoT atau Internet of Things. Ya, mungkin ibu-ibu dan rekan-rekan semua sudah pada tahu internet ya. Sudah tahu
barangkali pasti mainannya internet. Jadi internet itu sebenarnya sosok gaib. Kenapa saya bilang sosok gaib? Tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan. Iya. Iya enggak? Iya. Tidak terlihat, kok bisa kita rasakan, kita bisa manfaatkan. Ya. Jadi kita belajar tentang gaib, ya, atau internet. Ya. Jadi yang dimaksud internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama dengan yang lainnya dengan sistem global transmission atau control protocol atau RTP, ya. Jadi asal bahasa internet ini sebenarnya dari luar, yaitu di kisaran tahun 1969, tepatnya di Departemen Pertahanan Amerika. Di sana ada ARPA atau Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET, ya. Itu asal muasalnya internet berasal dari sana, dari Amerika. Jadi awalnya itu dipergunakan hanya untuk militer saja, ARPA, ya. Dan di sana di Amerika itu hanya dipakai oleh 4 situs saja. Ada Stanford Research Institute, kemudian ada Santa Barbara, kemudian ada University of California, dan satu lagi ada University of Utah. Ya, ada 4 saja. Itu tahun 1969. Kemudian dikembangkan secara umumnya itu sekitar di Oktober 1972. Itu baru dikembangkan, ya. Kapan internet di Indonesia dimulai? Ada yang tahu? Mungkin ibu-ibu yang sudah senior itu tahu kisaran tahun berapa, ya. Di Indonesia itu kisaran tahun 1990. Di mana di 1990 itu ada yang disebut dengan Paguyuban Network, ya, Paguyuban Network, ya. Kampus pertama yang menggunakan internet itu kisaran tanggal 24 Juni 1988 itu ada kampus Universitas Indonesia. Nah, kampus pertama yang menggunakan internet adalah Universitas Indonesia 24 Juni 1988. Hanya saja berkembang di Indonesia kisaran 1960. Itu sudah mulai ada. Nah, itu sejarah internet di Indonesia. Ya. Nah, apa saja sih apa yang dimaksud dengan internet optik? Nah, internet optik ini ada kaitannya dengan fibrooptik yang nanti akan kita implementasikan di Desa Tegal Sendiri. Ya. Jadi internet optik adalah konsep di mana objek itu mempunyai kemampuan untuk mentransfer, ya, transfer data lewat jaringan tanpa memerlukan interaksi. Tadi di awal saya bilang kayak gaib, gitu ya. Jadi hanya interaksi, transfer melalui data, ya, dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer, ya. Jadi internet optik ini mengacu pada mesin atau alat sebagai representasi virtual dalam basis internetnya. Kemudian apa saja sih penggunaan internet terutama di lingkungan kita? Yang sekarang mungkin kita rasakan apa? Dulu mungkin kita belajar anak-anak sekolah di sekolah masing-masing. Kalau sekarang kita sudah merasakan bagaimana susahnya belajar melalui online atau daring. Makanya guru sekarang
mungkin dalam hatinya, nah sekarang ibu-ibu merasakan bagaimana mengajar anak-anak. Ya. Kegunaan yang pertama sudah pasti adalah mencari informasi. Mencari informasi. Sekarang zaman milenial, ya, apa-apa biasanya coba tanya ke Bang Bubur, sedikit cari dari A sampai Z ada. Makanya kegunaan yang pertama dari sekarang adalah mencari informasi. Sama cara mencari informasi jawaban tugas anak-anak juga sama kan? Ya. Biasanya kasih tugas sama ibu guru, cari di Google juga sama. Mencari informasi. Dari yang kita tahu menjadi tahu. Itu kegunaan yang pertama. Kemudian kegunaan yang kedua, menjadi alat komunikasi. Benar nggak Bu? Pak? Benar. Dulu kita mau ketemu orang tua, mau komunikasi dengan orang tua di kampung, susahnya luar biasa. Harus pulang kampung dulu, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi sekarang cukup dengan video call, komunikasi via internet, banyak sekali sekarang. Macam-macam messenger, ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, IG, ada WeChat, email, Facebook, Messenger dan lain-lainnya. Tapi kebanyakan rata-rata di sini ibu-ibu dan teman-teman remaja WhatsApp pasti punya ya, pasti. Itu salah satu kegunaan dari komunikasi. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi kegunaannya. Kami di sini, ya, sebagai grup PHP 2D, sosialisasi, penyampaian sosialisasi. Sosialisasi di sini bisa nyampe di luar karena kita ada channel YouTube dan channel IG kita. Jadi kita langsung siaran langsung direkam di sini. Jadi di luar bisa melihat oh kita ini ada sosialisasi di sini. Jadi secara langsung kita bisa share ke teman-teman yang tidak ikut di sini, tapi di luar bisa melihat. Ya. Kemudian kegunaan yang ketiga adalah mencari hiburan. Nah, ini biasanya kebanyakan ada anak atau remaja. Biasanya hiburannya itu main game online. Ya, game online, kemudian ibu-ibu biasanya lihat YouTube, karaokean, ya, pakai TikTok, hiburannya, kemudian pakai mall dan lain sebagainya. Mencari hiburan, itu tidak ada masalah. Yang penting kita ambil sisi positifnya saja, yang negatif kita buang. Ya, itu adalah salah satu bentuk atau efek dari digital, zaman digital sekarang. Ya, ada sisi negatif dan ada sisi positifnya pasti. Oke. Kemudian yang lain adalah menuju pekerjaan setiap hari. Ya, jadi sekarang biasanya tugas-tugas dari anak-anak sekolah dikirinya ada yang via email, ada via classroom, ada via WhatsApp. Ya. Jadi pesan itu digunakan untuk pekerjaan atau tugas. Ya. Kalau kami di kampus biasa menggunakan email atau elektronik email atau pesan elektronik, itu sudah hal yang biasa. Dan ada juga di kita menggunakan Google Classroom yang tadi saya bilang. Ya. Itu untuk mendukung pekerjaan
di setiap hari. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Pina tentang manfaat internet dan kaitannya dengan hidroponik. Pada Bu Pina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Sudah jangan ikutin saran saya. Semangat, semangat, gitu ya. Jadi, kita jadi semangat apa enggak nih, gitu ya? Ya, kita tiba-tiba semangat. Ya, baik, baik. Oke, di sini kita bahas tentang ya Bu ya, karena di pasti, ya. Itu seriusan nggak ya Bu? Betul ya. Oke, saya agak bercanda dikit ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Biar bisa boring apa sih? Maksudnya bingung gitu ya. Jadi karena ini bahasannya sebetulnya bahasa bahasa ringan gitu kan. Ibu juga udah tahu sebelumnya tanaman yang sifatnya bisa terangkat gitu kan. Jadi nggak usah dipikirin hidroponik, hidroponik terus IoT, gitu ya. Kita tahu gitu kan ini gitu terus apa handphone gitu dan sebagainya itu aja bisa dilakukan. Tapi ada salahnya juga kita juga harus tahu. Sebenarnya beberapa kakaknya di sini juga tadi saya Oke, ini langsung aja Bu. Kebetulan tadi kan udah disampaikan ya mengenai tanaman-tanaman, terus internet gitu kan. Tadi itu udah Karina sampaikan, internet itu apa ya? Kayak istilahnya kayak makhluk apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini merupakan suatu canggihan gitu kan di dunia yang bisa menciptakan gitu. Nah, itu sebenarnya dari gelombang gitu. Internet itu dari berasal dulunya tuh ada kita kenal radio, ya sejarahnya itu ya radio, terus berkembang lagi ada televisi, ya. Nah, sekarang berkembang lagi ada handphone. Yang dulu mungkin ibu-ibu tahunya handphone segede pulpen lah. ya gede ulekan ya, tau kan ya, ulekan gede banget ya tuh, bisa melempar nih anak yang bandel gitu. Nah itu cikal bakal dari itu tadi internet ya, itu berkembang sampai sekarang menjadi suatu frekuensi gitu kan, frekuensi gelombang yang menghasilkan data transfer. Memang namanya juga frekuensi, itu kita tidak bisa terlihat oleh mata gitu kan, tapi bisa kita rasakan gitu. Nah di situ terhubung